Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita diperjumpakan di tempat yang mulia ini. Semoga usaha kita malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita, dan ini insya Allah bermanfaat sekali untuk menyelamatkan diri kita pada hari yang sangat kita butuhkan nanti pada hari kiamat insya Allah taala. Kita akan membahas satu hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-21. Berkata penulis Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadits al-hadi wal ishrun, hadis yang ke-21, an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Amr, dan ada yang mengatakan dari Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya mengatakan, sang perawi mengatakan, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qawlan, katakanlah kepadaku di dalam Islam qawlan, sebuah perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang tidak aku tanyakan kepada orang lain selain engkau. Qal, Nabi menjawab, qul, katakanlah, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis yang besar, min badi'i jawami kalimatillah, kalimati sallallahu alaihi wasallam, pendek, singkat, tetapi Nabi mempunyai perkataan-perkataan singkat yang syarat dengan
makna yang sangat mendalam dan mempunyai faedah yang sangat berharga. Faqad jama'a lis-sa'ili bihadaini kalimataini qawaidan. Di dua kalimat ini telah mengumpulkan kaidah-kaidah perkara agama. Fa'amara bil iman wal istiqamah wifqa manhajillahi azza wa jalla. Nabi dalam hadis yang singkat tadi memerintahkan sang penanya untuk beriman, setelah itu istiqamah. Beriman dan istiqamah. Dan iman ma'asyar ikhwah jamaah yang dimuliakan Allah azza wa jalla adalah satu perkara yang besar, dan itu merupakan kunci keberkahan satu penduduk negeri, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Dalam surah Al-A'raf 96. Seandainya satu penduduk negeri ini mau beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka sungguh kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari atas langit, dari bawah bumi. Walakin tetapi mereka tidak mau iman, mendustakan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa, berikan azab kepada mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Iman ini adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Dan Nabi pernah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu iman? Nabi Muhammad menjawab, iman itu kau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir, qada dan qadar. Ini adalah 6 pilar iman yang mesti seorang muslim harus mempelajarinya, mengilmuinya, pelan-pelan, sabar, mendalam, dan terus dia berusaha untuk mengamalkan. Karena iman adalah qaulun wa amal yazid wa yanqus. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwasanya iman adalah perkataan dan amal dan bisa bertambah dan berkurang. Dikenal dengan 5 nun. Iman adalah al-i'tiqadu bil jinan. Jadi 5 poin. Iman itu adalah ini haddul iman, batasan iman. Batasan iman itu ada 5. Dikatakan, dijelaskan kepada a'immatus salaf. Iman adalah engkau meyakini dalam hati. 1. Yang kedua, al-qaulu bil lisan, mengatakan dengan lisan. Yang ketiga, al-amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman, iman itu bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, Allah Rabbul Alamin. Yang terakhir, yang kelima, batasan iman adalah yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu bisa berkurang dengan mentaati syaitan.
Asyal muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sang penanya, sang perawi hadis bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan," katakan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak bertanya kepada orang lain selain engkau. Berarti ini ada pertanyaan yang sangat istimewa, dan ini adalah perkara yang sangat besar yang diminta oleh yang bertanya, yaitu Abu Amr atau Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka Nabi pun menjawab sesuai dengan permintaannya, sesuai dengan pertanyaannya. Oleh sebab itu dijawab sangat pendek, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Makna istiqomah, pengertian daripada istiqomah. Istiqomah juga pendek. Saya bawakan dari perkataan Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, Imam Nawawi mengatakan istiqomah itu adalah luzumu ta'atillah. Imam Nawawi mengatakan istiqomah adalah konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luzum, ya, konsekuen dan konsisten, ya, menetapi terus-menerus berupaya keras untuk apa? Menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada istiqomah. Banyak para ulama mendefinisikannya. Banyak sekali. Cukup mungkin itu yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang pengertian istiqomah. Luzum ta'atillah. Ya, menetap atau konsisten, konsekuen, konsisten untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Para imam yang lain ada yang mengatakan yang namanya istiqomah ay wahadullah wa amanu bihi astaqom, atau Imam Qatadah ay istaqamu ala ada'i faraidhihi, dan macam-macam. Imam Qatadah mengatakan istiqomah itu dalam menjalankan perkara yang wajib. Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwa mentauhidkan Allah, beriman kepadanya, lalu istiqomah. Imam Ibnu Katsir mengatakan ikhlaskan amal untuk Allah, bersegera menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang intinya kata Imam Al-Qurtubi, hadil aqwal wa intadakhalat fatalkhisuha. Perkataan-perkataan imam, para ulama tentang mana istiqomah intinya sama, yaitu i'tadilu ala ta'atillah aqdan wa qawlan wa fi'lan wa damu ala dhalika. Berlaku lurus untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Imam Al-Qurtubi, berlaku lurus untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, aqdan, secara akidahnya, wa qawlan, perkataan, wa fi'lan, perbuatan, wa damu ala dzalika, dan terus menerus dia menjalankan hal itu. Itu makna daripada apa?
Al-istiqamah. Al-istiqamah. Kemudian fadlul istiqamah. Poin selanjutnya adalah keutamaan daripada istiqamah. Pertama, istiqamah sababun libastir rizki wa tawsi' fid dunya. Istiqamah itu merupakan sebab seseorang mendapatkan rezeki dan diluaskan kehidupan dunianya, dan diluaskan kehidupan dunia. Surat Al-Jin ayat 16 dalilnya, yang mana Allah mengatakan wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus, istiqamah, ala tariqati, di atas jalan itu, jalan agama Islam, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka apa kata Allah? Sungguh aku akan memberikan atau mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Maksudnya adalah, kata Imam Qurtubi, ay law amana haula al-kuffar la wasana alaihim fid dunya wa wasatna lahum fil rizqi. Maksudnya adalah, seandainya orang-orang kafir itu mau beriman, niscaya kami berikan keluasan dunia dan kami lapangkan rezeki untuk mereka. Ini tafsirnya. Jadi istiqamah ini adalah sebab seseorang mendapatkan rezeki dan dimudahkan urusan dunianya, dimudahkan urusan dunia. Sehingga perlu kita berusaha melakukan perkara-perkara yang memudahkan semuanya, akhiratnya dapat, dunianya ikut. Istiqamah perkara apa? Akhirat. Karena apa? Dia berusaha menjalankan ketaatan-ketaatan, kewajiban dari Allah, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, birrul walidain, sedekah yang wajib, nafkah, dia memberikan nafkah kepada keluarganya, orang tuanya, menjaga hubungan dengan tetangga, itu wajib, tidak mengganggu. Itu perkara-perkara yang wajib dia jalankan. Maka dunia insya Allah perkaranya mudah baginya. Ini yang pertama. Yang kedua, keutamaan yang kedua, yaitu diterangkan dalam Surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Ini keutamaan daripada istiqomah. Bisa dibaca dalam Surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Yang bunyinya, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Dia mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu istiqamah. Perhatikan ayat selanjutnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun kepada mereka malaikat ketika dia menghadapi sakaratul maut, datang malaikat. Apa yang dikatakan? Allah takhafu, malaikat mengatakan kamu jangan takut, jangan khawatir. Allah takhafu, jangan takut.
Jangan khawatir dengan apa? Perkara akhirat setelah kematian dia. Jangan takut. Jangan takut mati, ini memang sudah waktunya mati. Allah takut, jangan takut. Memberikan kabar, memberikan ketenangan saat dia mau mati. Ada yang menenangkan dia, para malaikat. Bagi mereka yang istiqomah, datang malaikat, jangan takut dengan perkara-perkara setelah kematian yang akan kamu hadapi. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Jangan sedih. Dengan apa sedih? Dengan apa saja yang akan kamu tinggalkan, baik anaknya, baik keluarganya, harta, agama, dan apa saja. Karena Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Apa itu? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Kamu akan meninggalkan sesuatu yang kamu cintai dan kamu akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Wa abshiru, apa kata Allah? Dan berikan kabar gembira bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adu, yang telah dijanjikan kepadamu. Ini. Jadi apa keutamaannya orang istiqomah? Dari surat Fussilat ayat 30, satu ayat dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan? Datang malaikat. Datang malaikat memberikan ketenangan. Satu, malaikat memberi, malaikat satu. Tujuannya juga bagus. Bukan untuk malah memberikan penakut-nakuti, tidak. Memberikan ketenangan, menenangkan. Apa di antara misi malaikat untuk orang-orang yang istiqomah? Jangan takut. Apa yang akan kamu hadapi setelah mati, jangan sedih dengan apa yang akan kamu tinggalkan. Di antara kabar gembira yang diberikan oleh malaikat tadi apa? Surga menantimu. Surga menantimu. Lalu pada ayat selanjutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindungmu. Siapa nahnu di sini? Para malaikat. Kami adalah pelindung-pelindungmu di dunia dan di akhirat. Melindungimu di dunia dengan apa? Dengan memberikan petunjuk, dengan memberikan pengarahan, ya, dan mendampingi kita untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah, yaitu para malaikat. Ketika di dunia selalu mendampingi kita, ya. Makanya ada 4 malaikat setiap hari. Di kanan, di kiri, itu malaikat pencatat amal baik, amal buruk. Di depan, di belakang, itu yang selalu mengarahkan kita dan mendampingi kita supaya apa? Supaya tidak menyimpang dan tidak tersesat. Itu setiap hari sip-sipan mereka kerja lillahi ta'ala, tidak ada gajinya. Gajinya apa? Malaikat kelas ini adalah makhluk yang mulia. La ya'sur Allah ma'amaru yaf'alun ma. Yaitu mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka, melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami pelindung-pelindungmu dalam kehidupanmu selama di dunia. Demikian juga di akhirat. Ketika kau mati pun kami mendampingimu. Ketika sakaratul maut, didampingi, ditemani, ya. Kemudian ketika di alam kubur ada malaikat yang menemani.
Ketika nanti hari kiamat ditiup sangkakala, ya, mengamankan di hari kebangkitan, yaumul mahsyar, ketika melewati sirat sampai di surga, malaikat mengawal orang-orang yang istiqomah. Masya Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami selalu mendampingimu, selalu mengawal di dunia dan di akhirat. Walakum fiha, sampai di surga. Walakum fiha, dan di dalam surga itu kamu memperoleh fiha ma tashtahi anfusukum. Engkau memperoleh apa yang kamu inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan memperoleh apa yang kamu minta. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai penghormatan dari Allah untukmu. Zat yang maha pengampun, maha penyayang. Surat Fussilat ayat 30 berapa? 2. Ya, 32. Masya Allah. Ini keutamaan daripada istiqomah. Maka kita berusaha untuk istiqomah. Yang pertama, hati kita. Kenapa? Karena hati adalah raja dari semua anggota badan. Ya, yang mana Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa yaqul. Ya, ketahuilah bahwasanya di sana ada satu daging yang baik, maka semuanya baik. Jika baik, daging itu semuanya akan baik. Satu jasad itu. Dan jika rusak satu daging itu, maka satu jasad pun akan rusak. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian lisan. Jaga lisan kita. Ya, jaga lisan kita. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Jika anak turunan Adam berada di pagi hari, seluruh organ tubuh tunduk kepada lidah. Semua anggota badan tunduk kepada lidah. Ya, anggota tubuh itu mengatakan, "Ittaqillaha fina, fa innama nahnu bika. Fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta i'wajajna." Seluruh anggota badan itu setiap pagi mengatakan kepada lisan, "Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, ya, karena kami bersamamu, kami mengikutimu. Jika engkau istiqomah wahai lisan, kami semua istiqomah. Jika engkau menyimpang wahai lisan, maka kami semuanya menyimpang." Ya, menyimpang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka jaga lisan. Ya, lidah ini yang tidak bertulang tetapi bisa menimbulkan perkara yang merusak bagi diri sendiri, demikian juga merusak banyak orang manusia. Hubungan kita, ya, karena lisan, karena apa yang kita sampaikan dalam tulisan itu, fimako lisan, kan tulisan itu mewakili apa yang kita bicarakan dalam status. Di mana saja untuk tulis itu adalah lisan kita. Maka hati-hati dalam kita, ya, mengatur lisan yang Allah berikan amanah. Jangan sampai melakukan perkara-perkara dosa yang besar, baik syirik. Bisa lisan itu mengucapkan perkara yang syirik, ya, sihir, ya, menipu, ya, bohong, menggunjing, mengadu domba, melaknat, mencaci maki, dan macam-macam lisan itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, "Aktsar ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafat al-famu
wal farj. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka dua, yaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian setelah lisan, jagalah anggota badan seluruhnya. Ya, anggota badan seluruhnya. Baik. Saya akan sampaikan beberapa poin tentang bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan istiqomah, wasilah cara seseorang itu bisa istiqomah. Yang pertama, taubat nasuha. Taubat nasuha. Banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya istiqomah adalah perkara yang sulit untuk dikerjakan, ya. Karena istiqomah itu adalah menjalankan agama Islam, sedangkan agama Islam itu agama yang besar. Ketaatan itu banyak sekali, dan kita tidak mungkin seluruhnya bisa menjalankan ketaatan yang Allah ajarkan, yang Nabi tuntunkan kepada kita, ya. Sehingga kita berusaha, ya, berusaha apa? Berusaha menutupi kekurangan itu dengan taubat. Jadi amalan ketaatan kita ini sedikit, sedangkan ketaatan diajarkan banyak. Yang sedikit kita lakukan ini pun banyak kekurangannya. Ibadah yang kita kerjakan ini banyak kekurangannya, tidak maksimal. Sholat aja yang sebentar itu, yang sedikit, dari 24 jam sehari semalam, taruhlah 1 jam untuk apa sholat, ya kan, 5 waktu, mungkin berapa menit kita sholat? 10 menit kali 5, 50 menit, genapkan saja 60 menit, 1 jam, sempat 24 jam. Coba bayangkan sehari semalam sholat saja, itu banyak kekurangan kita. Tidak khusyuk, jauh dari khusyuk, ya. Niat ikhlasnya kurang juga, ya. Sesuai dengan sunnah juga masih nggak tahu apakah sesuai dengan sifat sholat Nabi atau tidak, ya. Maka setelah salam apa yang diucapkan? Setelah selesai sholat itu dia salam, apa yang diucapkan? Taubat kan, istighfar, astagfirullah, 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 taubat nasuha. Ini cara seseorang itu mendapatkan istiqomah. Yang pertama, taubat nasuha. Kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak melakukan kesalahan, dan orang yang baik, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang mau bertaubat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya, Masya Allah. Ini yang pertama, taubat nasuha. Yang kedua, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Tadi dalilnya surat apa? Surat Fussilat tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Atau hadis tadi, amantu billah tsumma istaqim. Amantu billah itu tauhid. Asasnya adalah tauhid. Al-Hafidz Imam Ibnu Rajab mengatakan asas istiqomah yaitu istiqomah hati di atas tauhid. Sesuai dengan firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Semuanya orang yang mengatakan rabbuna Allah kemudian istiqomah. Istiqomah dalam apa? Ma'rifatullah,
mengenal Allah, istiqomah takut kepada Allah, memuliakan Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, dan yang lain-lainnya. Wujudkan, amalkan tauhid itu dengan segenap hati dan anggota badan kita. Maka asasnya pondasi istiqomah itu, kata Imam Ibnu Rajab, tauhid. Iman, amantu billah, tsumma istaqim. Lalu istiqomah. Yang ketiga, cara seseorang beristiqomah, selalu berusaha konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, berusaha untuk konsekuen dan konsisten dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalilnya surat Al-Hijr ayat 99. Sembahlah Rabbmu sampai datang ajal kepadamu. Datang ajal. Yang keempat, muraqabatullah. Yang keempat, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, muhasabah. Yang keenam, mujahadah. Yang ketujuh, ikhlas dalam amal dan mutaba'ah. Yang kedelapan, berpegang dengan sunnah. Yang kesembilan, jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Bagi laki-laki, jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Yang 10, dan saya cukupkan di nomor 10, berani dalam melakukan amal ma'ruf nahi munkar sesuai dengan syariat Islam. Berani amal ma'ruf nahi munkar sesuai dengan syariat Islam. Semoga kajian yang singkat ini tentang hadis yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan salah seorang sahabat mulia, katakan padaku satu perkataan dalam Islam yang tidak perlu tanyakan kepada orang lain selain amantu billah tsumma istaqim. Nabi mengatakan dengan singkat, beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Demikian, semoga memberikan manfaat untuk yang berbicara dan jamaah secara umum. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.